Perkenalkan, saya Riau Sarang Livapahan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kecerdasan buatan untuk minggu yang kelima. Jadi pertama-tama akan saya jelaskan untuk latihannya. Jadi pertama kita import random sama math untuk library-nya. Kemudian kita definisikan objective function, di mana objective function ini gunanya itu untuk menghitung nilai H atau jumlah pasangan rata yang saling menyerang. Jadi sebenarnya goal dari sini itu untuk memastikan gak ada satupun ratu yang bakal menyerang satu sama lain. Kalau untuk dalam catur kan, kalau ratu bisa menyerang secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi untuk dipastikan di dalam papan catur itu gak akan ada pasangan ratu yang jumpa baik horizontal, vertikal, maupun diagonal. Jadi kayak yang board ini itu tujuannya board chain range itu tujuannya untuk hitung jumlah konflik antar ratu, dimana kalau board I sama dengan board C itu artinya ada dua ratu di baris yang sama. Terus kalau abscess-nya itu artinya ada di diagonal yang sama. Terus kita setelah dicek bakal return H. Terus kita buat lagi fungsi state secara real yang bakal dibikin secara acak. Kemudian kita definisikan untuk algoritma yang bakal kita pakai. Yang pertama itu hill climbing, dimana bakal kita mulai dengan state yang awal secara acak pakai current board ini. Kemudian kita buat dari papan acak, terus kita cari sesuatu tentunya, dan bakal kita pindahin ratu di sisi kolom ke garis yang lain. Terus kita pilih dengan tetangga dengan nilai H yang paling kecil. Kalau nggak ada perbaikan, bakal start di local minimum. Ini kalau nggak ada tetangga yang lebih baik, kita akan start di lokal yang paling minimum. Kalau hanya sama dengan 0, saat solusi ditemukan. Tapi untuk hill climbing ini kelemahannya yaitu bisa berhenti di lokal minimum, jadi nggak akan selalu sampai di solusi yang paling optimal. Kemudian kita definisikan algoritma yang kedua, yakni simulated annealing, di mana simulated annealing ini bakal kadang menerima langkah yang lebih buruk untuk bisa keluar dari lokal minimum. Yang pertama itu kita bikin temp temperatur untuk suhu awal, di mana makin besar dia, makin besar kemungkinan menerima langkah yang buruk. Terus kita bikin lagi cooling rate-nya. Cooling rate ini, terus kita bikin cooling rate-nya untuk laju pendinginan. Jadi suhunya itu bakal menurun di setiap iterasinya. Probability sama dengan XP. Jadi kemudian kalau solusinya itu lebih buruk, jadi masih bisa bakal diterima dengan peluang yang tertentu. Jadi kalau suhunya ada kecil, algoritma makin bakal mirip dengan hill climbing. Terus kita jalankan dia pakai yang fungsi if name ini. Jadi fungsinya begini. Pilihan dari sini, kelihatan kalau di sini running hill climbing search ini dia bisa just stuck. Sementara simulated annealing search dia bakal terus ngiterin sampai nemu solusi. Jadi di sini katanya solusinya ditemukan setelah 1746 iteration. Jadi hill climbing ini itu cepat, greedy, tapi bisa terjebak di local minimum. Sementara simulated annealing dia lebih lambat, tapi lebih sering menemukan solusi karena bisa ngelompat keluar dari jebakan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tugas tambahan, yakni random restart hill climbing atau RRHC. Nah, untuk RRHC ini ya tentang pertama-tama kita import dulu library-nya, terus untuk fungsi menghitung konflik, kemudian buat papan random. Nah, ini ada definisi hill climbing untuk perbandingan, sama nanti simulated annealing untuk juga perbandingan. Saya jelaskan untuk random restart hill climbing aja. Jadi random restart hill climbing ini pertama-tama kita inisialisasi dulu dashboardnya, dashboard itu artinya solusi terbaik yang bakal ditemukan sejauh ini. Kemudian base H itu dipakai float F, itu nilai konflik terbaik yang paling kecil. Awalnya infinity ini supaya selalu bisa dibandingkan.
Terus bakal kita looping dari awal. Jadi kayak algoritma ini bakal ngelakuin percobaan ulang atau restart sampai max restart kali, sampai yang max restart ini. Jadi setiap kali bakal dibuat papan awal yang acak. Jalankan hill climbing dari papan acak ini. Hasilnya bakal berada di final board, yakni posisi akhir ratu dan final hall, di mana jumlah konflik yang paling akhir gitu. Jadi kemudian bakal kita catat tiap hasil restartnya. Misalnya restartnya 5, restart kelima hanya sama dengan 2, boardnya ada di pilihlah 1, 3, 5, 0, 2, 7, 4, 6, ya terserah. Terus bakal kita cek apakah solusi setelah restart ini udah sempurna. Kalau iya, kalau solusinya udah H sama dengan 0, bakal langsung berhenti karena targetnya udah tercapai. Terus kalau belum, dia bakal disimpan papan dengan konflik paling sedikit. Jadi kalau gagal, tetap ada hasil terbaik dari semua restart. Kemudian ini bakal terus drift sampai nemu solusi yang paling baik. Misalnya H sama dengan 0, H sama dengan 1, tapi kalau yang paling baik itu ya H sama dengan 0. Tapi kalau emang nggak pernah ketemu solusi sempurna, algoritma bakal ngembaliin solusi paling baik yang berhasil ditemukan. Contohnya itu running random hill climbing. Jadi restart pertama hanya sama dengan 3, kemudian restart lagi sama dengan 2, terus di restart kelima hasilnya sama dengan 0. Jadi setelah sama dengan 0, bakal keluar solution found at restart. Kalau restart ya 5, 2, 4, 7, 0, 3, 1, 0, dimana hanya yakni jumlah ratu yang ketemu itu sama dengan 0. Demikianlah penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.